Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Kamis, hampir semua media online dan cetak memuji kehadiran Menko Polhukam dan Tito Karnavian, Mendagri, Wakapolri dan Wakil Ketua DPD RI. Ya, hampir semua bicara tentang bagaimana cara mengatasi pandemi COVID-19 di saat Pilkada serentak 9 Desember ini. Ya, tentu optimisme yang dilontarkan oleh Pak Tito, Gubernur, akan kesiapan pilkada di NTB dan di Indonesia. Ya, bagi masyarakat yang terbiasa memilih RT, kepala desa, bupati, gubernur, presiden, dan wakil rakyat, itu hal yang sudah biasa dilakukan. Dan ini yang menjadi persoalan adalah apa iya masyarakat dan khususnya di NTB ini yakin akan memilih para kepala daerah di 7 kabupaten kota ini punya visi yang dibangun oleh Presiden Republik Indonesia, visi bangsa Indonesia ini yang menuju Indonesia maju. Lebih khusus lagi Dr. Jul sebagai gubernur yang ingin membangun NTB yang gemilang di tengah COVID ini. Ya, mungkin ada baiknya dilacak lah jejak para calon ini yang punya sensitif atau peduli terhadap COVID ini. Saya setuju dengan ungkapan Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam yang ingin melihat rekam jejak para calon ini yang peduli terhadap kesehatan atau yang hari ini lagi kita dialami oleh masyarakat, dihantui oleh masyarakat dengan adanya COVID-19 ini. Nah, esensi yang sesungguhnya yang ingin kita cari dari pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini adalah apa? Bahwa instrumen pilkada yang di dalamnya ada KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas, itu sudah pasti berkeyakinan dan optimis bahwa tidak ingin ada pilkada yang tidak sukses, tidak ingin ada pemilih yang di bawah partisipasi di bawah normal, ya 50-60%. Nah, kemungkinan bisa terjadi karena dengan alasan ya COVID-19 ini membuat masyarakat tidak lagi seperti pilkada sebelum-sebelumnya. Nah, ini bisa menjadi satu kekhawatiran. Tapi optimisme itu harus dibangun lah. Setuju, kita ikut setuju semuanya bahwa masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, mahasiswa dan sebagainya ikut menjadi agen itu untuk mensyiarkan bahwa pilkada ini ada memilih pemimpin yang punya sense of COVID-19 ini itu semata-mata untuk menggairahkan pesta demokrasi di tingkat lokal ini
adalah perwujudan demokrasi yang menghasilkan pemimpin yang punya kepedulian. Satu tadi itu yaitu peduli terhadap kesehatan masyarakat di tengah pandemi COVID. Yang kedua adalah lahirnya pemimpin yang dipilih oleh masyarakat, oleh rakyat NTB ini di 7 kabupaten kota ini bukan semata-mata karena dia punya track record yang selama ini masyarakat mengidolakan atas keberhasilan capaian yang dilakukan oleh para petahana atau para pendatang baru, tetapi semata-mata adalah mereka ini adalah bagian dari inilah pil politik, skenario yang dibangun oleh para elit di tingkat partai politik. Nah, kalau ini yang menjadi wacana yang dibangun oleh para elit di tingkat partai politik, hanya menawarkan ini loh calon kami dari partai politik, koalisi partai politik. Betul itu akan menghasilkan para kontestan pilkada atau para calon bupati, wali kota di NTB ini. Tetapi pencerahan bagi masyarakat pentingnya pilkada yang esensinya adalah untuk 5 tahun itu harus dibicarakan di publik. Calon bupati wali kota ini adalah punya jejak, minimal jejak digital, rekam jejak yang visinya visinya semata-mata untuk bisa membangun daerahnya ini beda dengan yang sebelumnya. Nah, ini yang menjadi harapan besar bagi kita semua masyarakat. Ya, tentu perbincangan ini tidak cukup hari ini, harus terus menerus untuk kita bicarakan tentang pilkada ini. Oke, teman-teman, sahabat-sahabat, ayo kita bicara kualitas pilkada di NTB ini bagaimana, siapa yang diuntungkan, dan pilkada ini untuk siapa. Ayo tetap kritis, bangun optimisme untuk NTB yang melahirkan pemimpin yang punya kepedulian terhadap COVID-19. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.